Maarten Paes absen karena akumulasi kartu. Waktunya Emil Audero debut di laga Timnas Indonesia versus China. Cemoohan lagu kebangsaan Bahrain terasa mengganjal. Dragan Talajik terpesona atmosfer supporter Timnas Indonesia di SUGBK. Kabar gembira buat Patrick Kluivert. Timnas Indonesia bisa TC lebih panjang pada jeda internasional Juni. Perasaan Kevin Dix usai raih kemenangan perdana bersama Timnas Indonesia langsung targetkan Cina. Jadi pahlawan kemenangan kala jumpa Bahrain, Ole Romeni berambisi bahwa Timnas Indonesia menang atas Cina dan Jepang. Ekspresi senyum penuh makna Jai Idzas saat ditanya soal rumor transfer ke Inter Milan. Maarten Paes absen karena akumulasi kartu. Waktunya Emil Audero debut di laga Timnas Indonesia versus China. Ada dua pemain yang dipastikan mendapatkan sanksi. Keduanya adalah Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand. Keduanya mendapatkan sanksi akumulasi kartu kuning. Maarten Paes juga mendapatkan kartu kuning saat lawan Bahrain. Kartu kuning tersebut didapatkan pada menit ke-72. Saat itu, wasit Gulmurodi Sadulo dari Tajikistan menganggap penjaga gawang FC Dallas tersebut mengulur-ulur waktu. Kartu kuning pertamanya didapatkan saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi pada September 2024 lalu. Absennya Maarten Paes jelas jadi kerugian. Pasalnya, kiper asal Nijmegen tersebut jadi andalan Timnas Indonesia sejak awal ronde ketiga. Maarten Paes juga banyak membuat penyelamatan krusial untuk Timnas Indonesia. Namun, Patrick Kluivert dipastikan tidak perlu terlalu khawatir. Pasalnya, Timnas Indonesia punya opsi untuk memainkan Emil Audero di pos penjaga gawang. Emil Audero baru saja resmi menjadi WNI per 10 Maret 2025 dan bisa membela Timnas Indonesia. Namun, dalam 2 laga pasukan Garuda di bulan Maret, Emil belum sekalipun merumput. Emil Audero punya segudang alasan untuk bisa bersinar saat laga krusial lawan Cina dan Jepang di bulan Juni. Pasalnya, penjaga gawang 28 tahun tersebut sudah malang melintang di Liga Italia. Emil Audero adalah alumnus Akademi Juventus dan pernah membela Timnas Italia di level junior. Selain itu, dirinya juga pernah tampil di sejumlah tim besar Liga Italia seperti Juventus, Inter Milan, Sampdoria, Como, hingga Palermo. Penampilannya sejauh ini patut dinantikan masyarakat Indonesia. Apalagi Emil Audero juga sudah menikmati panasnya persaingan di 5 liga top Eropa. Kehadiran Emil bakal memberi rasa aman bagi lini belakang Timnas Indonesia yang masih muda. Media Inggris sorot kerjasama Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand berbuah gol dalam laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Media tersebut juga mengikuti Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni yang membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keduanya membela Timnas Indonesia pada jeda Maret ini melawan Australia dan Bahrain. Untuk Ole Romeni, laga melawan Australia pada Kamis, 20 Mei 2025 di Sydney adalah laga debut bersama Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Nijmegen itu mencetak gol debu di Timnas Indonesia pada pertandingan tersebut. Ole Romeni mencetak gol pada menit ke-78, Timnas Indonesia kalah dengan skor 1-5. Pada laga berikutnya melawan Bahrain, Ole Romeni kembali menjadi andalan. Laga Timnas Indonesia melawan Bahrain digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025 malam. Timnas Indonesia menang dengan skor 1-0. Gol tunggal itu dicetak oleh Romeni pada menit ke-24. Skema gol itu berawal dari Tom Hey yang mengirimkan bola ke Marcelino Ferdinand dari tengah lapangan. Marcelino yang berada di depan menerima bola dengan baik lalu mengumpan ke Ole Romeni yang bebas tanpa penjagaan. Ole Romeni lalu melesatkan bola tanpa kesulitan ke gawang Bahrain. Pada menit 24, Romeni menerima umpan rendah dari rekan setimnya Marcelino Ferdinand dan melakukan penyelesaian pertama dengan kaki kanan dari tengah kotal penalti, tulis Oxford Mail. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia untuk mengejar asa ke Piala Dunia 2026.
saat ini berada di posisi keempat dengan 9 poin. Mereka terpaut 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga dan 4 poin dari Australia di peringkat kedua. Jepang sudah di luar jangkauan, mereka di posisi pertama dengan 20 poin dan telah melaju ke Piala Dunia 2026. Jalur lolos ke Piala Dunia 2026 kini tersisa lewat runner-up dan peringkat ketiga dan keempat. Tim yang finish di posisi kedua akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim peringkat ketiga dan keempat akan bermain lagi di putaran keempat untuk meraih tiket lolos tersisa. Sementara itu, setiap tim di grup C masih memilih 2 pertandingan terakhir pada Juni 2025. Timnas Indonesia masih memiliki laga kandang melawan Cina pada 5 Juni. Setelah itu, skuad Garuda bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Timnas Indonesia harus memaksimalkan 2 laga terakhir jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Cemoohan lagu kebangsaan Bahrain terasa mengganjal. Dragan Talajik terpesona atmosfer supporter Timnas Indonesia di SUGBK. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, mengaku terpesona dengan atmosfer supporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta pada Kamis, 25 Maret 2025. Dragan Talajik memuji atmosfer supporter Timnas Indonesia saat Bahrain tumbang 0-1 dari Garuda di SUGBK, Kamis malam WIB. Hanya satu yang mengganjal perasaannya, yakni supporter Timnas Indonesia ikut bersuara saat lagu kebangsaan Bahrain diputar dan para pemain Timnas Bahrain menyanyikannya. Selain hal itu, menurutnya atmosfer di SUGBK luar biasa. Jujur, saya sedikit kecewa dengan hasil ini karena saya rasa kami setidaknya layak mendapatkan hasil imbang, kata Dragan Talajik di konferensi pers pasca laga. Satu kesalahan kecil dari tim kami, detail kecil, membuat lawan bisa mencetak gol, dan setelah itu segalanya menjadi lebih sulit bagi kami. Saya hanya menyesali satu hal, saya di sini mewakili kerajaan Bahrain yang indah. Dan saya sangat menyesal ketika lagu kebangsaan kami tidak dihormati oleh 65.000 orang di stadion. Saya tahu Indonesia lebih baik dari itu, terima kasih. Tambahnya, fans di SUGBK benar-benar memberikan teror untuk Bahrain. Di sisi tribun utara, La Grande Indonesia membuat koreo burung Garuda dengan tulisan, "Tunjukkan martabatmu." Sedangkan di sisi selatan, Ultras Garuda juga melakukan aksi koreo dengan tajuk "Loyalitas Mendukung Indonesia" yang merujuk pada peringatan 10 tahun mereka mendukung Timnas Indonesia. Sepanjang laga, tak sedikit juga supporter meneriakan kata mafia untuk menyindir Bahrain. Saat ditanya apakah teror-teror yang demikian dari supporter mempengaruhi para pemainnya, Dragan Talajik menepisnya. Tidak berdampak sama sekali pada para pemain saya, ujar Talajik. Suasananya luar biasa, atmosfer yang indah untuk sepak bola. Tapi seperti yang saya katakan di awal, saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa 70.000 orang tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain. Itu tidak benar, tapi selain itu semuanya baik-baik saja, tambahnya. Di Mixed Zone, pelatih asal Kroasia itu kembali menyatakan hanya menyayangkan sisi tak menghormati fans Indonesia terhadap lagu kebangsaan Bahrain. Dari sisi atmosfer sepak bola, Dragan Talajik menyebut dukungan sebesar itu sah-sah saja diberikan untuk tuan rumah. Tidak, atmosfernya luar biasa, semuanya baik-baik saja, kata Talajik. Kami sudah pernah bermain dalam kondisi stadion penuh dan saya bilang atmosfernya menyenangkan. Hanya dari sisi atmosfer sepak bola, tambahnya. Kabar gembira buat Patrick Kluivert, Timnas Indonesia bisa TC lebih panjang pada jeda internasional Juni. Belajar dari jeda internasional Maret yang baru saja rampung, Patrick Kluivert mengalami kesulitan melatih dengan masa singkat. Timnas Indonesia era Kluivert dimulai dengan 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Laga melawan Australia digelar pada Kamis, 20 Maret 2025.
Sedangkan sesi latihan perdana baru dimulai pada Selasa, 2 hari sebelumnya. Dengan persiapan cuma 2 hari latihan, Jay Itzes DKK yang kaget dengan sistem baru pelatih anyar menuai kekalahan 1-5. Setelah persiapan lebih panjang kalah melawan Bahrain, Indonesia bisa meraih hasil positif. Jeda 4 hari menuju laga kontra Bahrain digunakan Kluivert dan asistennya Alex Pastoor untuk memodifikasi gaya main skuad Garuda. Hasilnya, kemenangan 1-0 didapatkan dengan meyakinkan di depan publik Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga berikutnya akan digelar pada jeda internasional Juni, yaitu melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Jeda internasional Juni digelar setelah musim kompetisi rampung, sehingga teorinya pemain bisa dipanggil lebih awal. Sebagai contoh, Liga 1 2024-2025 akan melangsungkan pekan terakhir pada 24 Mei. Terdapat jeda 11 hari yang bisa digunakan Kluivert serta Pastoor untuk menggeber para pemain lokal. Divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris bahkan berakhir lebih awal pada 3 Mei untuk klub yang tak lolos playoff promosi. Kompetisi tersebut menjadi rumah bagi 3 pemain, yaitu Nathan Joaon, Swansea City, dan Ole Romeni, serta Marcelino Ferdinand, Oxford United. Serie A Italia, kompetisi yang diikuti Jay Itzes bersama Venezia akan berakhir pada 25 Mei. Mayoritas liga-liga Eropa memang akan berakhir pada pekan tersebut. Pengecualian bagi Maarten Paes yang bermain bagi FC Dallas di Major League Soccer, MLS, di Amerika Serikat. Kompetisi MLS tetap berlangsung selama jeda internasional, tetapi FC Dallas diwajibkan melepas pemain ke timnas. Menurut saya, hasil ini baru awal bagi kami. Kami masih punya lebih banyak waktu dan para pemain semakin bermain baik, kata Patrick Kluivert usai laga melawan Bahrain. Kluivert dipastikan punya waktu lebih lama dari 2 hari pada training camp berikutnya. Perasaan Kevin Dix usai raih kemenangan perdana bersama timnas Indonesia langsung targetkan Cina. Kevin Dix mengungkapkan perasaannya seusai membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Ia merasa senang karena bisa membawa skuad Garuda mengalahkan Bahrain. Walaupun ia merasa lelah, tetapi ia senang karena bisa merasakan kemenangan bersama tim Merah Putih. Apalagi sebelumnya, ia selalu merasakan kekalahan dalam 2 laga sebelumnya. Ya, saya lelah, tapi oke, kami menang, itu yang paling penting, ujar Kevin Dix. Kevin Dix merasa senang karena skuad Garuda bisa meraih 3 poin penuh. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia pun menambah perolehan poin. Untuk itu, posisi timnas Indonesia saat ini bisa membuat semua pihak bernafas sedikit lega. Bahkan jika ada keajaiban, timnas Indonesia memiliki peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 melalui runner-up. Ini karena Australia yang berada di posisi runner-up masih mengemas 13 poin, sehingga tim lain masih memiliki peluang untuk mengusurnya. Persaingan masih ketat, sehingga apapun masih bisa terjadi. Untuk itu, Kevin pun senang karena bisa membawa timnas Indonesia meraih kemenangan dalam laga ini. Akhirnya, kami menang di pertandingan ketiga ini, kata Kevin. Sangat senang bisa meraih 3 poin, tegasnya. Setelah meraih kemenangan ini, mantan pemain Fiorentina tersebut memiliki target besar bersama timnas Indonesia. Kevin Dix langsung mengincar kemenangan berikutnya. Ia ingin membawa tim Merah Putih bisa meraih kemenangan melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang. Dengan harapan, kemenangan nanti bisa membawa tim Merah Putih tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan berikutnya di bulan Juni melawan Cina, tutur Kevin Dix. Mari kita raih kemenangan lagi, pungkasnya. Jay Itzes puji mentalitas timnas Indonesia saat kalahkan Bahrain di GBK. Kapten timnas Indonesia. Jay Itzes memuji mentalitas timnya saat mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK,
Jay Itzes memuji mentalitas timnya saat ini. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia berhasil menjaga mimpi ke Piala Dunia 2026. Pasukan Garuda saat ini berada di peringkat keempat grup C ronde ketiga. Timnas Indonesia mengantongi 9 poin dari 8 laga. Merah Putih berselisih 3 poin dari Bahrain dan Cina yang ada di bawahnya. Di posisi keempat, Indonesia terpaut 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga. Lalu Merah Putih berjarak 4 poin dari Australia di posisi keempat dan 11 poin dari Jepang di posisi pertama. Dengan 2 pertandingan tersisa, Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai runner-up. Usai lawan Bahrain, timnas Indonesia bakal bermain lawan Cina dan Jepang. Laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Mentalitas yang kami tunjukkan sangat bagus setelah kalah melawan Australia, kata bek Venezia. Tak hanya soal mentalitas, Itzes juga memuji atmosfer SUGWK yang dibuat oleh 69.599 penonton pada malam ini. Itzes mengakui bahwa dukungan yang timnya dapatkan pada malam ini sangat luar biasa. Semua dukungan yang kami dapatkan sungguh luar biasa, ujar Jay Itzes. Jadi momen ini untuk para penggemar, kata dia. Adapun, gol kemenangan Indonesia pada pertandingan ini dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-24. Gol ini merupakan gol keduanya bersama timnas Indonesia. Ole Romeni mencetak gol pertamanya pada laga melawan Australia di Sydney. Timnas Indonesia bakal menjamu Cina di kandang sendiri, sementara laga lawan Jepang bakal digelar di Osaka. Pada pertemuan pertama, timnas Indonesia alami kekalahan. Untuk itu, pasukan Garuda bawa misi balas dendam saat bertemu 2 raksasa Asia Timur tersebut. Jadi pahlawan kemenangan kala jumpa Bahrain, Ole Romeni berambisi bahwa timnas Indonesia menang atas Cina dan Jepang. Ole Romeni jadi bintang utama kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain Oxford United jadi pencetak gol tunggal kemenangan pasukan Garuda atas Bahrain. Penyerang berdarah Medan tersebut berhasil mencetak gol usai memanfaatkan asis rekan setimnya di Oxford United, Marcelino Ferdinand di menit ke-24. Di luar itu, Ole Romeni berhasil merepotkan lini pertahanan Bahrain. Beberapa kali aksi penyerang 24 tahun tersebut sukses menciptakan peluang berbahaya yang hampir menjebol gawang Bahrain. Pemain 24 tahun tersebut dinobatkan menjadi Player of the Match dari AFC. Ole Romeni angkat bicara saat diwawancarai dalam siaran langsung di televisi nasional usai laga. Pemain Oxford United tersebut mengaku sangat senang dengan dukungan supporter timnas Indonesia di SUGBK. Para supporter menunjukkan senyum penuh gairah usai Ole Romeni jadi pahlawan. Sungguh menakjubkan, ujar Ole Romeni usai laga. Saya sangat senang dengan orang-orang yang hadir di sini. Semuanya tersenyum, semuanya bersorak. Itulah yang harus kami lakukan untukmu, Anda tahu. Semua anak-anak di tribun bersorak, bergembira, ini momen yang sangat cantik, ujarnya. Ole Romeni langsung ditanya awak media soal targetnya saat jumpa Cina. Duel tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain lawan Cina, timnas Indonesia juga bertandang ke markas tim raksasa Asia, Jepang pada 10 Juni 2025. Ole Romeni berambisi untuk sapu bersih kemenangan di 2 laga sisa di ronde ketiga. Penyerang 24 tahun tersebut percaya diri dapat mewujudkan target tersebut. Target kami adalah memenangi setiap laga, ujar Ole Romeni. Kami akan memenangkan laga, termasuk saat menantang Australia. Kami juga ingin menang, kami tahu bahwa kami memulai laga dengan sangat bagus. Kami tahu kualitas diri sendiri, kami tahu kualitas tim sendiri, kami percaya diri dan hanya ingin melalui dari laga ke laga. Yang pasti, saya sangat percaya diri, ujarnya. Ekspresi senyum penuh makna Jay Itzes saat ditanya soal rumor transfer ke Inter Milan. Ketika dimintai keterangan oleh awak media tentang rumor ini di Mixed Zone, Jay Itzes hanya melempar senyuman.
Jay Itzes enggan menanggapi pertanyaan lebih lanjut. Dirinya hanya memberi jawaban soal hasil pada malam ini lawan Bahrain. "Saya sangat senang dengan hasil malam ini," ujar Itzes dilansir dari antaranews.com. "Mari tetap fokus pada timnas." Terima kasih, lanjutnya. Sebelumnya, rumor kepindahan Itzes musim depan kembali kencang pada akhir-akhir. Rumor ini pertama kali dilaporkan oleh jurnalis Italia Nico Schira. Nico melaporkan bahwa pemain Venezia itu diminati oleh Nerazzurri. Kabar ini disebarkan oleh Schira pada Rabu, 19 Maret 2025, atau sehari sebelum Itzes dan Indonesia bermain melawan Australia di Stadion Sepak Bola Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Dalam laporannya, Schira mengatakan pihak Inter bahkan sudah mengirimkan pencari bakat langsung ke Stadion Gewiss untuk memantau permainan Itzes ketika Venezia melawan Atalanta pada 1 Maret. Pada pertandingan yang berakhir dengan skor kacamata itu, Itzes bermain penuh sebagai bek tengah bersama Fali Kande dan Joel Shinktien yang diturunkan pelatih Eusebio Di Francesco. Inter Milan telah mengirim seorang pencari bakat ke Stadion Gewiss 2 minggu lalu untuk menonton pertandingan antara Atalanta dan Venezia guna memantau bek tengah, Jay Itzes, tulis Schira. Jay Itzes jadi salah satu pemain yang paling berpengaruh di skuad Venezia FC. Pada musim ini, Itzes tampil 28 penampilan bersama Venezia dengan total 2.498 menit bermain. Jay Itzes sukses membukukan 2 gol. Performa apik dari bek kelahiran Mierlo, Belanda itu tak hanya menarik minat Inter. Penampilan bagus Jay Itzes melainkan juga klub-klub besar Italia lainnya. Ada nama seperti Atalanta, Napoli, dan AC Milan. Bek kelahiran Mierlo tersebut masih harus bersiap untuk laga Timnas Indonesia di bulan Juni. Timnas Indonesia bakal tampil lawan Cina dan Jepang dalam 2 laga terakhir ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kata Joey Pelupesi usai disebut Xabi Alonso-nya Timnas Indonesia. Joey Pelupesi menunjukkan penampilan yang luar biasa, walaupun ia tak mencetak gol ataupun memberikan assist kepada dalam laga ini. Namun, pemain berusia 31 tahun tersebut membuat lini tengah Timnas Indonesia lebih hidup dan apik. Joey Pelupesi pun dipastikan bermain selama 90 menit bersama tim dan kehadirannya sangat membantu lini tengah. Bahkan duelnya bersama Tom Hay maupun Ivar Jenner berjalan dengan apik sehingga ia mendapat banyak pujian. Pemain yang memakai nomor punggung 14 dalam laga debutnya bersama Timnas Indonesia ini pun mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air. Bahkan karena ia memakai jersey nomor 14, ia juga disebut-sebut memiliki gaya bermain seperti Xabi Alonso. Seperti diketahui, Xabi Alonso merupakan pemain yang terkenal menggunakan nomor punggung 14. Menanggapi hal ini, Joey Pelupesi mengaku bahwa ia merasa senang dan nyaman memakai nomor 14. Terkait ia yang disebut sebagai Xabi Alonso-nya Timnas Indonesia, Joey Pelupesi mengaku bahwa Xabi Alonso tentu saja jauh lebih baik dari dirinya, tetapi ia senang menerima pujian tersebut. "Tentu saja dia lebih baik dari saya. Saya menerima pujian itu, tetapi itu bukan level saya, tetapi dia pemain yang luar biasa," ujar Joey Pelupesi kepada awak media di SUGBK Jakarta. Pemain berusia 31 tahun tersebut mengaku bahwa Xabi Alonso tentu saja menjadi contoh buatnya. Namun, ia mengaku bahwa dirinya memiliki cara sendiri untuk bisa membuat Timnas Indonesia meraih hasil maksimal ke depannya. "Dia juga contoh bagi saya, tetapi saya melakukan dengan cara saya sendiri, dan jika saya bisa, selama saya dapat membantu timnas, itu membuat saya bangga," kata Joey. Joey Pelupesi mengatakan bahwa ia akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Menurutnya, setelah menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia, ia bertekad terus memberikan yang terbaik agar skuad Garuda pun bisa melangkah jauh ke depan. "Sebagai pemain, saya berusaha mengendalikan permainan dan membantu rekan setim agar bisa berada dalam posisi yang baik," jelas Joey Pelupesi. "Namun, ini semua tentang tim, bukan tentang saya. Saya tidak banyak bicara soal diri sendiri, tapi saya yakin telah membantu tim. Dalam kesempatan ini,
ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada semua supporter yang telah memberikan dukungan langsung. Saya menjalani debut saya dan kami berhasil meraih 3 poin untuk Indonesia, tutur Pelupesi. Terima kasih kepada para penggemar atas dukungan yang luar biasa. Saya bersyukur bisa berada di sini dan sekarang saatnya fokus menatap pertandingan di bulan Juni. Pratama Arhan jadi pembicaraan. Bukan karena performa bagus di lapangan, tapi tingkah mertua di medsos. Pratama Arhan tetap trending di media sosial meski sama sekali tidak beraksi pada jeda internasional kali ini. Suami Aziza Salsha itu masuk dalam daftar panggil Patrick Kluivert untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun dalam 2 pertandingan melawan Australia dan Bahrain, ia tak pernah masuk skuad pertandingan. Faktor persaingan membuat Arhan terpental di sektor bek kiri yang dipenuhi pemain naturalisasi. Pada laga kontra Australia, Kluivert memasang Dean James yang baru pekan lalu menjadi WNI langsung sebagai starter. Lalu saat melawan Bahrain, giliran Calvin Verdong yang menjaga pos langganannya sejak setahun terakhir. Itu belum menghitung Shane Patinama yang juga tak terpakai, serta Nathan Joe Aon yang bergeser menjadi gelandang. Adapun tugas lemparan jauh kini menjadi milik Kevin Dix yang sanggup melempar jauh dengan postur lebih tinggi. Arhan yang jebolan Liga 1 dan kini bermain di Liga Thailand dianggap tidak lebih baik dari 5 nama luar negeri itu. Meski begitu usai laga kontra Bahrain, nama Arhan tetap menjadi pembicaraan di media sosial. Di X, Arhan disebut dalam lebih dari 12.900 postingan hingga artikel ini ditulis. Musababnya adalah unggahan sang mertua Andre Rosiad di Instagram pada hari pertandingan. Hari ini Rizky Ridho membuktikan diri menjadi pahlawan di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Ini bukti bahwa Timnas Indonesia tidak butuh pemain yang pura-pura cedera. Padahal hasil MRI-nya menyatakan tidak ada yang cedera. Yang tidak percaya silahkan cek ke rumah sakit mitra keluarga Cibubur, kata Andre Rosiade di Instagram. Politisi Gerindra itu tidak menyebut siapa pemain yang dimaksud, tetapi netizen menduga sosok tersebut adalah Miss Hilgers. Miss Hilgers sudah dinyatakan oleh tim medis PSSI dan disetujui FC Twente untuk kembali Belanda, sehingga perkataan Rosiade terlalu kontroversial. Ini adalah kali kesekian pemuda polos asal Blora itu harus menghadapi isu di luar lapangan. Segala cuitan Rosiade di media sosial tidak akan berdampak baik bagi karier sang menantu Arhan. Arhan selanjutnya akan kembali ke Bangkok United yang akan berlaga di Liga Thailand akhir pekan ini. Timnas Indonesia menguntit Arab Saudi, Australia nyaman sebagai runner-up. Kondisi klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah matchday 8 seluruhnya digelar. Sebanyak 3 pertandingan digelar pada Selasa, 25 Maret 2025, Jepang menjamu Arab Saudi, Cina menjamu Australia, dan Timnas Indonesia menjamu Bahrain. Jepang yang sudah memastikan diri lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menjawab lawatan Arab Saudi di Saitama Stadium. Saitama. Samurai Biru mendapat banyak peluang dalam laga ini, tapi pendekatan bertahan Arab Saudi mampu membuat anak asuhan Haji Memoriasu kesulitan cetak gol. Pada akhirnya, Arab Saudi mampu mencuri 1 poin dari Saitama. Jepang berhasil ditahan imbang tanpa gol. Dengan tambahan 1 poin ini, Arab Saudi tetap berada di peringkat ketiga, namun kini dengan 10 poin. Sementara itu, Australia mendapat 3 poin lagi dari lawatan mereka ke China. Socceroos langsung menghentak dengan 2 gol yang dicetak di babak pertama. Pada menit ke-16, Jackson Irvine memanfaatkan kelengahan lini pertahanan China dengan sepakan klinis di dalam kotak penalti. 1-0, 13 menit berselang, giliran Nishan Velupillai yang memanfaatkan kelemahan Cina. Sepakan kaki kiri Velupillai sudah bisa ditangkap kiper Cina, tapi terlepas dan masuk ke gawang. 2-0. Skor 2-0 untuk kemenangan Australia bertahan hingga babak pertama usai. Begitupun di babak kedua, tuan rumah gagal mengejar ketinggalan.
Hasil ini membuat Australia untuk sementara cukup aman berada di peringkat 2 klasemen dengan 13 poin. Socceroos tetap jaga asa menjadi tim yang mendampingi Jepang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari putaran ketiga. Sementara itu, Timnas Indonesia di Jakarta mampu menang dengan skor 2-0 atas Bahrain. Babak pertama Garuda mendominasi jalannya laga. Kerjasama duo Oxford United, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-24. Asis jebolan Persebaya berhasil disontek oleh Romeni dengan penyelesaian berkelas. Skor 1-0 untuk keunggulan Garuda bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan dan mengakhiri perlawanan Bahrain dengan kemenangan. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia menambah 3 poin namun tidak naik di klasemen. Garuda kini berada di posisi keempat dengan 9 poin. Anak asuh Patrick Kluivert mulai perlu berkalkulasi lagi karena kini sulit finish di peringkat kedua dan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Jay Itzes DKK saat ini lebih realistis finish di peringkat 3 atau 4 untuk lanjut ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.